Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviatira Putri dengan NIM A219000047 dari kelas T4B, STIMIK Sumedang, jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan IoT untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah jaringan komputer. Kita langsung saja, apa itu IoT? IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep atau program di mana sebuah objek memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data melalui tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan manusia. Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi. Yang pertama ada teknologi nirkabel, yang kedua ada mikroelektromekanikal, yang ketiga ada internet, dan yang keempat ada QR atau quick response atau kode. Kemudian ada unsur-unsur IoT. Yang pertama yaitu artificial intelligence, kemudian konektivitas, kemudian perangkat ukuran kecil, kemudian sensor, dan kemudian keterlibatan aktif. Pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai smart leading. Smart leading (LED) adalah sebuah teknologi penerangan jalan yang dikembangkan untuk memberikan penerangan jalan dengan menggunakan konsep tenaga surya dan dilengkapi dua buah sensor, yaitu sensor cahaya dan sensor ultrasonik. Selanjutnya ada contoh proyek IoT yang sering kita temukan dan tanpa kita sadari bahwa penerangan jalan umum yang secara otomatis itu termasuk ke dalam contoh proyek IoT. Dan pada slide ini kita akan membahas perancangan sistem. Smart leading dirancang dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, smart leading berdasarkan prinsip kerja dari sistem solar cell. Selanjutnya, sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi keberadaan objek. Sensor cahaya yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya yang ada di area sistem. Kemudian sistem akan menyalakan lampu penerangan jalan bila di area tersebut terdapat objek, orang, atau kendaraan, dan kondisi di area tersebut intensitas cahayanya kurang atau gelap. Kemudian untuk unit panel surya memerlukan suatu sistem yang sudah jadi secara otomatis dan dapat mengisi ulang baterai secara otomatis saat terdapat intensitas cahaya matahari yang cukup. Kemudian selain itu, sistem ini pula dilengkapi rak lemari yang terdapat beberapa port USB untuk mengisi ulang baterai handphone. Kemudian modul relay berfungsi untuk menghubungkan antara Arduino Uno dengan sistem solar panel. Di sini ada prinsip kerja atau cara kerja smart leading sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5 cara kerja. Kemudian yang kedua itu ada Arduino Uno. Untuk mengendalikan sistem panel surya, digunakan modul Arduino Uno sebagai pengolah dan memberikan instruksi agar panel surya dapat berfungsi menyalakan lampu dan mengisi ulang baterai sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan sebelumnya. Terdapat gambar dari Arduino Uno. Kemudian ada HCSR04, yaitu sensor ultrasonik yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu objek yang berada di sekitar area sistem. Kemudian ada modul DI sensor yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya di area sistem. Kemudian ada modul relay, modul penghubung antara Arduino Uno dengan modul panel surya menjadi listrik. Kemudian ada step down USB converter DC yang menurunkan tenaga input, 624V DC output, charger smartphone, iPad phone, USB lainnya. Kemudian ada baterai. Nah, tanpa menggunakan baterai, suplai aliran listrik dari sumber surya ke alat-alat pemakaian listrik tidak akan berhenti pada malam hari atau sinar matahari itu akan lenyap karena ditutupi oleh awan dan sebagainya. Kemudian lampu LED. Lampu LED merupakan lampu penerangan bertenaga baterai 12V DC 4W 8W. Lampu ini hemat energi dan cocok untuk pemakaian solar panel. Nah, selanjutnya pembuatan rangkaian pada smart street light atau smart lighting. Seperti yang dapat dilihat pada gambar rangkaian ini,
Arduino terhubung ke board dengan dua kabel yaitu GND dan 5V, hubungan LDR LED pada analog pin, dan sensor ultrasonik pada digital pin, dan pemasangan rangkaian telah selesai. Nah, berikut ini adalah implementasi dalam Arduino IDE atau kodingan dalam Arduino IDE. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai seputar IT dan contoh project kecil IT yang ada di sekitar kita atau yang sering kita jumpai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kata atau materi yang saya sampaikan. Saya Devia Tiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.